Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu berhak untuk mengembangkan potensi dan bakatnya untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan juri yang saya hormati, tes talenta adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik dan tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi untuk kesuksesannya. Seseorang dapat meraih kesuksesan maksimal jika dia bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun tes akademik di sini Dewan juri yang saya hormati adalah tes untuk mengukur sejauh mana kemampuan individu berupa kemampuan verbal, kualitatif, dan kecerdasan persepsi. Dewan juri yang saya hormati, adapun permasalahan yang timbul mengapa kami menyetujui untuk penerapan kembali tes talenta bawaan ini dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah yang pertama, banyak dari calon mahasiswa yang masuk perguruan tinggi tanpa tahu bakatnya. Yang kedua, banyak dari calon mahasiswa yang masih ragu dengan bakatnya. Hal ini yang membuat mereka ragu ketika akan mengambil jurusan ketika akan masuk perguruan tinggi. Keraguan itu yang membuat mereka mengambil jurusan yang popularitas atau seolah-olah ikut-ikutan saja. Contohnya di zaman yang sekarang ini, jurusan yang sedang popularitas adalah jurusan kedokteran dan juga hukum. Adapun permasalahan ketiga yang muncul adalah fenomena salah jurusan, yang dimana karena mahasiswa tidak mengetahui bakatnya, yang justru itu berdampak buruk bagi mereka di masa yang akan datang. Dewan juri yang saya hormati, adapun cara yang dapat kami berikan dari tim pemerintah adalah kami ingin seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk memakai tes ini dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, menjadikan hasil tes ini sebagai sarana untuk masuk jurusan. Contohnya saja adalah anak ketika hasil tesnya lebih condong ke bidang sains, maka dia akan langsung diarahkan ke jurusan yang berkaitan dengan bidang sains. Dewan juri yang saya hormati, adapun tujuan dari kami sebagai tim pemerintah di sini adalah yang pertama, untuk mengurangi fenomena salah jurusan yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di argumentasi saya. Yang kedua adalah mahasiswa lebih tahu bakat dan potensinya. Yang ketiga, memperbesar peluang kesuksesan mahasiswa tersebut di masa yang akan datang. Yang keempat, menjawab tantangan perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan, pengetahuan, dan skill yang mumpuni bagi mahasiswa di dunia kerjanya nanti. Dewan juri yang saya hormati, adapun argumen saya yang mendukung mosi ini adalah yang pertama, tes talenta bawaan membantu mahasiswa menemukan jurusan yang sesuai dengan potensinya. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, di masa-masa ini banyak sekali mahasiswa yang mengalami fenomena salah jurusan. Mengapa demikian? Karena banyaknya mahasiswa yang salah jurusan akibat tidak mengetahui bakatnya, dan mereka hanya ikut-ikutan jurusan teman atau ikut-ikutan jurusan yang sedang training saja. Andai saja mereka sudah mengetahui bakatnya dari awal, mereka tidak akan salah jurusan Dewan juri yang saya hormati, dan tidak akan ikut-ikutan jurusan temannya atau jurusan yang sedang training tersebut. Otomatis dia sangat menyesuaikan jurusannya dengan bakat yang dimilikinya. Misalnya, saat-saat ini Dewan juri yang saya hormati yang sedang trending adalah jurusan kedokteran dan hukum. Pendidikan dokter masih menempati posisi teratas sebagai program studi favorit pada pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi. Contohnya saja di sini adalah Universitas Sriwijaya. Di sana menyediakan 125 kursi untuk pendidikan dokter. Ini membuktikan bahwa jurusan kedokteran ini sedang popularitas atau sedang trending dan sedang banyak peminatnya di zaman yang sekarang ini, Dewan juri yang saya hormati. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, mengapa fenomena salah jurusan ini bisa terjadi? Karena di sekolah-sekolah tertentu jarang sekali atau bahkan tidak ada tes bakat. Itulah yang mengapa guru terkadang mengarahkan siswa langsung untuk masuk ke jurusan yang sedang popularitas seperti kedokteran dan hukum tadi. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan membandingkan perbedaan antara tes talenta dan juga tes akademik. Yang pertama adalah tes talenta. Tes talenta lebih adil dan akurat karena memang menguak potensi individu. Sedangkan tes akademik bisa dibilang tidak efektif untuk menentukan kesuksesan mahasiswa di masa yang akan datang. Karena tes ini tidak melihat dari potensi yang sesungguhnya dimiliki oleh mahasiswa, tapi dilihat dari pencapaiannya saja atau dilihat dari nilai akademiknya saja. Dewan juri yang saya hormati, adapun argumen saya yang kedua adalah yang mendukung mosi ini, yaitu
tes talenta bawaan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk mengarahkan mahasiswa menuju kesuksesan. Setelah wisuda, biasanya banyak sekali mahasiswa yang pengangguran, dan ini yang disalahkan dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang dimana tempat kelulusan dari mahasiswa tersebut. Mengapa pengangguran ini bisa terjadi? Karena yang pertama yaitu kompetisi dunia kerja yang sangat tinggi. Yang kedua, mahasiswa tidak memiliki bakat yang cukup baik secara teori, secara praktek untuk menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, karena memang mahasiswa tidak mengembangkan potensi dan skill secara utuh atau maksimal. Dewan juri yang saya hormati, tanggung jawab dalam hal ini apa sih sebenarnya? Tanggung jawab yang saya maksud dalam hal ini adalah tanggung jawab untuk mengarahkan mahasiswa sesuai dengan jurusannya. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma 1 hingga diploma 3, 8,08% pengangguran. Sedangkan strata 1, 7,35%-nya juga adalah pengangguran. Itulah mengapa Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya sebagai pembicara pertama dapat mengatakan bahwa saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dapat mengatakan bahwa tes talenta bawaan ini lebih menentukan masa depan dari seorang mahasiswa dibandingkan tes nilai akademik, yang dalam artian tes talenta bawaan ini lebih menentukan masa depan ataupun kesuksesan dari mahasiswa tersebut dibandingkan tes nilai akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama yaitu tes talenta bawaan ini membantu mahasiswa menemukan jurusan yang sesuai dengan potensinya, yang dimana jika ia sudah masuk dalam jurusan sesuai potensinya, ia akan dapat terus mengembangkan potensi dan bakatnya tersebut di perguruan tinggi, yang otomatis dia tidak akan terkena lagi fenomena salah jurusan, dan besar kemungkinannya ia akan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang melalui jurusan yang ia ataupun jurusan yang sesuai dengan bakatnya tersebut. Dan yang kedua yaitu tes talenta bawaan ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk mengarahkan mahasiswa menuju kesuksesan. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.